Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi. Sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai yaumul akhir. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, pada kesempatan siang hari ini atau Ahad manis yang terakhir sebelum Ramadan, marilah kita renungkan atau kita hayati kembali, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai keempat. Monggo bisa disimak. Mungkin nanti dalam baca ada kesalahan bisa langsung dibetulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wasilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka,
dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Dari ayat tersebut marilah kita koreksi diri kita masing-masing, diri pribadi masing-masing, apakah sudah sesuai dengan ayat tersebut. Dari ayat tersebut bisa kita ambil ataupun kita beri judul, yaitu 5 sifat orang mukmin. Muslimin muslimat rahimahullah, sebelumnya kami tanya dulu, apakah semua yang hadir di sini beriman kepada Allah? Yakin adanya Allah? Malaikat? Rasul? Kitabnya? Dan juga hari kiamat? Qada dan qadar. Insyaallah semuanya menjawabnya adalah beriman. Tapi mari kita koreksi berdasarkan ayat 2 sampai 4 dari Quran surat Al-Anfal ini. Di sini memang di ayat yang lain ada sifat yang lain, tapi kita hanya di sini fokus pada Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kami juga yang di sini juga sambil koreksi diri pribadi saya, dan mudah-mudahan setelah nanti kita membaca ayat ini ataupun merenungi ayat ini, keimanan dan ketakwaan kita bisa bertambah dan lebih baik lagi. Sifat orang mukmin yang pertama dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ialah gemetar hatinya. Sifat pertama menunjukkan bahwa di antara keutamaan orang-orang mukmin ketika disebutkan nama Allah merasa gemetar dan takut. Sudah atau belum? Silakan, atau mari kita koreksi diri masing-masing. Ketika nama Allah disebut, maka gemetar hatinya. Takut ada 2 macam. Takut kepada siksa dan takut kepada keagungannya. Takut kepada keagungannya tidak terpisah dari qalbu mukmin, dari hati orang mukmin. Sebab dengan imannya ia berpendapat bahwa Allah Maha Kaya. Sebab sedangkan yang lainnya saling membutuhkan. Kemudian Allah Maha Kuat, yang lainnya adalah lemah. Allah Maha Mengetahui, yang lainnya adalah bodoh. Jika manusia menghadapkan kefakiran, kebutuhan, kelemahan, kebodohan ke hadapan keagungan yang Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Mengetahui segala sesuatu, maka penuhlah jiwa dan qalbunya dengan getar keagungan dan keindahan, baik ia ingat akan suatu maksiat yang ditakuti akibatnya maupun ia akan ketaatan yang diharapkan pahalanya. Dan jadi yang pertama intinya bahwa yaitu takut di sini adalah Allah itu maha segalanya, maha kuat, maha kaya, maha mengetahui. Terkadang dampak bahwa gemetarnya kalbu hati seorang mukmin tidak khusus ketika ia ingat akan siksa saja, tetapi umum di dalam segala keadaan. Sedangkan ketenangan sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran
merupakan salah satu dampak dari ingat kepada Allah yang menandakan keyakinan dan kesempurnaan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian gemetar yang terdapat pada ayat yaitu surat Al-Anfal ayat yang kedua berkenaan dengan kondisi ingat akan siksa. Sedangkan tentang ketentraman berkenaan dengan kondisi ingat akan pahala. Ketentraman kalbu dan gemetarnya merupakan dua di antara tuntutan-tuntutan iman dan kesempurnaan pengetahuan tentang Allah dan keagungannya. Keduanya akan terrealisasikan pada setiap mukmin jika ingat kepada Allah, yaitu gemetar dan juga tentram itu ada pada setiap mukmin ketika ingat kepada Allah. Ingat Allah akan menjadi takut akan siksanya. Tentram karena Allah lah yang maha segalanya. Allah telah menyatukan antara gemetar dan tentramnya kalbu ini di dalam firman surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya, Allah telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan yaitu Alkitab yang serupa mutu ayat-ayatnya dan berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang merasa takut kepada Rob mereka. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi ciri yang pertama dari seorang mukmin dari surat Al-Anfal ayat 2-4 itu adalah gemetar hatinya, baik karena takut maupun merasa tentram karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat yang kedua ialah bertambah imannya. Sifat kedua bertambah imannya ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Iman mempunyai dua maksud. Pertama, sebagai pembenaran saja. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkata seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Yang kedua sebagai unsur ad-din berupa pembenaran ikrar dan amal sebagaimana terdapat dalam firman-Nya yaitu surat As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Itulah iman yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama hanya pembenaran saja. Iya, saya tahu ada Allah, saya percaya ada Allah. Yang kedua sebagai unsur ad-din, saya percaya, membenarkan, kemudian mengucapkan, kemudian mengamalkan. Iman dalam arti yang kedua ini tidak dapat diingkari lagi. Di antara bagian iman adalah amal. Iman kadang-kala bertambah dan ada kalanya pula berkurang. Jadi memang di situ disebutkan
itu bertambah imannya. Berarti bisa juga berkurang imannya. Ia akan bertambah dan dengan bertambahnya amal, dan berkurang dengan berkurangnya amal. Seperti orang yang sempurna kejadiannya disebut orang yang sempurna, sedangkan orang yang kehilangan sebagian anggota badannya disebut orang yang kurang sempurna atau buruk bentuknya, ataupun naudzubillah dari cacat seperti itu. Iman dapat bertambah karena amal. Kalau kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah iman kita akan selalu bertambah. Tapi kalau kita selalu menghindari ataupun tidak melaksanakan perintah-perintahnya, maka lama-kelamaan iman kita pun akan berkurang ataupun tidak. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, sifat yang ketiga dari seorang mukmin ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini merupakan peringkat tauhid yang paling tinggi. Salah satu tuntutan keimanan kepada Allah, pengatur segala urusan, adalah bertawakal kepadanya dalam segala hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin yang berada di luar kesanggupannya. Tadi Allah Jawa menyebutkan doa, ikhtiar, tawakal. Memang tawakal di sini adalah peringkat paling tinggi. Sedangkan tidak melakukan upaya yang telah digariskan Allah kepada makhluknya tidak termasuk tawakal. Karena itu barang siapa yang meninggalkan makan dan minum dengan dalih bertawakal kepada Allah termasuk orang yang tidak bertawakal, bahkan termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Lah aku mau tawakal, orang ini memberi urip harus menghadapi urip, itu bukan tawakal, tapi doa, ikhtiar, tawakal harus diusaha terlebih dahulu. Akan di sini disebutkan termasuk orang yang tidak mengenal Allah kalau tidak mau berusaha terlebih dahulu. Barang siapa yang tidak mau bekerja untuk memperoleh sandang dan pangan bagi anak-anaknya dengan dalih bertawakal kepada Allah, dia termasuk orang yang tidak mengerti tentang Allah. Dan barang siapa yang tidak mau mempersiapkan kekuatan untuk melindungi negara dan menjunjung tinggi kalimat Allah dengan dalih bertawakal kepadanya, serta dengan dalih bahwa dia melindungi orang-orang yang beriman, adalah orang yang bodoh tentang Allah. Intinya sebelum ke derajat tawakal kita harus ikhtiar ataupun berusaha terlebih dahulu. Itu sifat yang ketiga dari seorang mukmin yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Mudah-mudahan ada pada diri kita masing-masing. Yang keempat adalah mendirikan sholat. Sifat seorang mukmin yang keempat ialah mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah mengerjakan dengan memperhatikan rukun-rukunnya. Tidak asal saya mau sholat, saya niat sholat, tapi harus dengan memperhatikan rukun-rukunnya, baik yang bersifat lahir seperti berdiri. Kalau tidak bisa berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk
berbaring, dan selanjutnya sampai semampunya. Kemudian ruku, sujud, dan zikir, maupun yang bersifat batin seperti khusyuk. Memang khusyuk itu sangat sulit sekali ya ketika sholat, maka kita diusahakan berusaha untuk khusyuk ketika dalam sholat, yaitu ingat dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buahnya adalah terhindarnya orang mukmin dari perbuatan keji dan kemungkaran serta bergantinya kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah dengan kita mendirikan sholat, maka perbuatan keji dan kemungkaran itu akan berganti menjadi kejahatan dengan kebaikan. Sudah merasakan apa belum? Muslimin muslimat, dengan yang Bapak Ibu lakukan yaitu sholat, kira-kira sudah merubah seperti ini apa belum? Insya Allah semuanya sudah merasakan, ya sudah melaksanakan ini insya Allah. Lalu yang sholatnya yang izin mangan kalau melaku, nah, itu juga salah satu merupakan pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Menjalani tukang sholat itu bukannya sing lebih apik. Kan biasanya ada dalam hati kita seperti itu ya, kita merasakan insya Allah seperti itu manfaat dari mendirikan sholat. Jajal nek ora sholat mungkin bisa lebih jelek sikap kita ataupun lebih arogan sikap kita. Si muslimat nek ora sholat mungkin jadinya orang hubungan. Si muslimin sing ora sholat mungkin belum jadi mabok-mabokan. Tapi insya Allah dengan mendirikan sholat ini kita akan terkendali, maka mencegah perbuatan keji dan mungkar dan bisa berganti menjadi kebaikan. Ini sebagaimana firman Allah ayat 45 dari surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelas ini firman Allah. Maka kalau kita mau melaksanakan sholat, insya Allah akan terhindar ataupun minimalnya menjadi lebih kecil dari perbuatan keji dan mungkar. Kadang kita dengar jerene sholat kayak apa, ya kan sering kok kita dengar jerene seneng sholat, tukang sholat, jerene kayak apa. Dari sholat itu justru melebih, maksudnya lebih kecil. Dajjal nek ora sholat mungkin bisa lebih besar perbuatan dosanya. Jadi kita yakini ayat ini bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat yang 19 sampai 23 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat loba dan kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia mengeluh, dan bila mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang tetap dalam mengerjakan sholatnya. Itulah sifat seorang mukmin yang keempat dari surat Al-Anfal ayat 2-4, yaitu mau mendirikan sholat. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, sifat yang kelima dari seorang mukmin ialah menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Menafkahkan sebagian rizki, hanya sebagian rizki, tidak semuanya. Ya, jelas sekali Allah pun ini berfirmannya hanya sebagian, tidak semua. Sebagiannya tinggal dipilih mana.
disepakati oleh para ikhwan semua. Hikmah Allah telah menetapkan sebagai ujian dari makhluknya untuk menjadikan di antara mereka ada yang fakir dan ada yang kaya, serta mengikatkan orang yang fakir kepada yang kaya dengan ikatan persaudaraan adil dan kemanusiaan. Di samping itu mewajibkan kepada orang yang kaya sesuai dengan tuntutan ikatan itu untuk menutupi kebutuhan orang fakir sebagai hak baginya di dalam hartanya dan suatu kewajiban agamis di dalam tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang di dalam hartanya terdapat hak tertentu bagi orang yang meminta-minta atau orang miskin dan orang yang tidak mampu atau meski ia tidak mau meminta. Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Terkait dengan harta di sini ataupun menafkahkan harta, saya ingat tadi malam Naib menyampaikan kaitannya dengan infak. Orang yang tidak mau infak itu kikir. Orang yang tidak mau zakat koruptor. Kenapa koruptor? Karena dalam zakat itu ada sebagian hak orang lain, yaitu 8 asnaf. Ini kaitannya dengan ini. Tadi malam saya ingat Naib menyampaikan yang tidak mau berinfak itu kikir, yang tidak mau berzakat itu koruptor. Koruptor karena memakan harta yang bukan haknya. Karena dalam harta yang sudah nisab, maka itu ada hak orang lain, yaitu 8 asnaf, fakir miskin dan salah satunya, kemudian ada sabilillah dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, itulah 5 sifat seorang mukmin dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Mudah-mudahan dengan dibacakan ataupun dibacakan keterangan tentang surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tersebut, maka keimanan kita dan juga sifat yang seorang mukmin yang ada di ayat tersebut ada dalam diri kita masing-masing. Dan apabila memang belum sempurna ataupun belum ada ataupun masih kecil, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami bacakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Astagfirullahaladzim. Sebelum kami akhiri, akan kami sampaikan hasil musyawarah tadi malam. Karena Naib sedang dalam keadaan kurang sehat, maka tadi malam musyawarahnya dipindah di Pucang, yang sebenarnya harusnya di Belem. Alhamdulillah yang hadir di sana lumayan banyak, semua riasa hadir kecuali dari Somakude. Memang karena dari Somakude ya termasuk yang sudah sepuh-sepuh semua. Memang mungkin perjalanan jauh, jadi mungkin kurang aman atau gimana tadi. Mungkin dimaklumi oleh Naib. Kemudian yang pertama hasil dari musyawarah ataupun informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama tentang taklim pusat yang dulu rencananya akan tatap muka, sebenarnya akan tatap muka, tapi memang karena situasi dan kondisi seperti ini, yaitu dilaksanakan secara virtual.
terkait dengan salim pusat, yang pertama alhamdulillah maliah dari Bapak Negara sudah terpenuhi sesuai jatahnya dan biasa berik juga sudah memenuhi amanat yang diberikan untuk penguat talim pusat. Kami selaku umat ataupun staf biasa mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh para ikhwan akhwat mendapat ganjaran yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan talim virtual tanggal 16 ya 18 hari Ahad. Insyaallah tanggal di kalender ya 12 tanggal 10 ya. Tanggal 20 berarti sekarang tanggal di 6 dua minggu lagi berarti ada taklim lagi ya. Taklim di Riasa Haji, yaitu taklim mengikuti taklim pusat secara virtual. Ini juga amanat untuk mengikuti taklim pusat secara virtual. Ini para sukan untuk menyiapkan alat ataupun yang berkaitan dengan kegiatan virtual. Ya, Mas Ali dan teman-teman silakan untuk taklim virtualnya. Kemudian yang tidak bisa hadir ya karena memang gugur itu juga diamanatkan tetap mengikuti virtual meskipun dari rumah ya, tetap mengikuti virtual. Kemudian berikutnya terkait dengan SD Islam Tahfidzul Quran. Alhamdulillah ada kabar baik dari SD Islam Tahfidzul Quran. Yang pertama kaitannya dengan izin perizinan. Alhamdulillah sudah satu tingkat lagi atau satu proses lagi sudah insya Allah lolos. Anas kemarin sudah mendapatkan WA dari dinas. Hanya suruh mengganti tanggal, insya Allah rekomendasi akan keluar. Tinggal satu langkah lagi yaitu ke perizinan. Sebenarnya dulu sudah dari perizinan ke dinas terus ke perizinan lagi. Itu informasi yang pertama, insya Allah berarti sudah mulai diakui. Ini termasuk paling cepat. Karena SD-SD swasta yang lain